Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baiklah, perkenalkan nama saya Saidah Kuhairia dengan NIM 5211143004. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengembangan Media Moodboard Busana Pesta pada mata pelajaran Desain dan Produksi Busana oleh siswa kelas 11 jurusan Tata Busana SMK Negeri 1 Stabat. Nah, latar belakang saya memilih penelitian ini yaitu dilakukan pada SMK Negeri 1 Stabat jurusan Tata Busana kelas 11 mata pelajaran Desain dan Produksi Busana pada tahun 2023. Ditemukan bahwa desain busana, terutama desain busana pesta yang dibuat siswa masih monoton atau kurang kreatif. Siswa kesulitan menemukan ide atau inspirasi dalam membuat desain karena kurangnya contoh desain atau media yang mendukung pembelajaran desain busana. Selain itu, media untuk mata pelajaran desain busana masih terbatas. Pada umumnya, media yang digunakan hanyalah berupa buku cetak yang disediakan oleh sekolah. Untuk itu, perlu adanya pengembangan yang lebih menarik visual. Salah satu contohnya yaitu moodboard. Moodboard digunakan untuk inspirasi dalam membuat desain busana. Media ini berfungsi dalam menarik minat dan perhatian siswa. Selain itu, juga dapat membantu siswa agar mudah dalam mencari ide desain busana yang pada akhirnya akan memperlancar proses belajar mengajar. Rumusan masalah dari penelitian itu, yang pertama, bagaimana hasil belajar siswa kelas 11 Tata Busana di SMK Negeri 1 Stabat pada pelajaran desain. Yang kedua, bagaimana mengembangkan media pembelajaran berbasis moodboard desain busana pesta. Yang ketiga, bagaimana kelayakan media pembelajaran moodboard desain busana pesta di SMK Negeri 1 Stabat jurusan busana. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, mengetahui hasil belajar siswa kelas 11 Tata Busana di SMK Negeri 1 Stabat pada mata pelajaran Desain dan Produksi Busana. Yang kedua, untuk menghasilkan media pembelajaran moodboard busana pesta pada mata pelajaran Desain dan Produksi Busana. Yang ketiga, mengetahui kelayakan media pembelajaran moodboard busana pesta. Manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama, manfaat teoritis, diharapkan dapat bermanfaat dan dapat mempermudah peserta didik dalam memahami pembelajaran khususnya desain busana pesta. Yang kedua, secara praktis, diharapkan dapat meningkatkan motivasi peserta didik untuk mempelajari mata pelajaran desain busana sebagai alat bantu guru dalam mengajar mata pelajaran desain dan produksi busana pada materi pokok desain busana. Yang ketiga, manfaat bagi peneliti yaitu dapat menambah wawasan, pemahaman, dan pengalaman yang menantang karena memperoleh ilmu baru mengenai media pembelajaran guna memenuhi perkembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, kajian pustaka media pembelajaran. Nah, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga merangsang terjadinya proses belajar pada si pembelajar. Makna media pembelajaran lebih luas dan dari alat peraga, alat bantu mengajar, media audio visual. Demikian halnya Sukiman menyebutkan bahwa media pembelajaran adalah media sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat peserta didik sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Fungsi dan manfaat media pembelajaran. Yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terpaku dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka atau verbalistis. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang waktu dan indera. Yang ketiga, mengatasi masalah pembelajaran karena perbedaan pengalaman dan lingkungan, sedangkan kurikulum yang harus ditempuh oleh siswa sama, sehingga media pembelajaran dapat memberikan perangsang pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama. Yang keempat, mengatasi sikap pasif siswa, yaitu dapat menimbulkan gairah belajar, memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara siswa dengan lingkungan dan kenyataannya, serta memungkinkan siswa belajar sendiri menurut kemampuan dan minatnya. Moodboard sebagai media pembelajaran.
Media moodboard termasuk jenis media pembelajaran visual. Media moodboard berfungsi untuk mewujudkan sebuah ide yang masih bersifat abstrak menjadi konkret, dimulai dari mencari berbagai sumber inspirasi berupa potongan-potongan gambar, warna, dan jenis benda yang dapat menggambarkan ide yang ingin diwujudkan. Dilanjutkan dengan membuat desain model beserta prototipenya, sehingga merealisasikan menjadi sebuah produk atau karya, busana, dan pria tekstil. Selanjutnya, fungsi moodboard. Yang pertama, memberikan gambaran mengenai tujuan dan manfaat yang akan diperoleh dengan karya yang dibuat. Yang kedua, merumuskan berbagai macam ide yang semula bersifat abstrak menjadi sebuah desain karya yang konkret. Yang ketiga, sebagai media pembelajaran. Yang keempat, sebagai media perencanaan pada kegiatan industri, khususnya industri busana dan pria tekstil seperti butik, industri garmen, atau industri pria tekstil. Berikut merupakan contoh moodboard. Itu yang pertama ada moodboard bertema wave, yang kedua ada moodboard bertema tiny flower, dan yang ketiga ada moodboard bertema red rose. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, model pembelajaran. Di sini peneliti menggunakan metode penelitian research and development, yang mana penelitian ini berfokus pada menghasilkan produk berupa media moodboard busana pesta, dan subjeknya adalah siswa pada jurusan Tata Busana kelas 11 di SMK Negeri 1 Stabat yang sudah mempelajari desain busana. Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 1 Stabat pada tahun 2023. Penelitian ini memiliki 3 tahap. Yang pertama adalah tahap pendefinisian atau define, lalu dilanjutkan dengan tahap perancangan produk atau desain, dan terakhir adalah tahap pengembangan atau development. Selanjutnya, prosedur pengembangan. Proses pengembangan yang dilakukan yaitu pengembangan media pembelajaran berupa media moodboard busana pesta untuk mata pelajaran desain dan produksi busana. Kemudian produk tersebut diujikan dan diketahui kelayakannya. Produk yang berupa media moodboard busana pesta tersebut akan divalidasi terlebih dahulu oleh para ahli, yaitu ahli media dan ahli materi. Pengembangan media produk yang berupa media moodboard busana pesta ini diharapkan dapat membantu proses pembelajaran di sekolah dalam meningkatkan standar kompetensi desain dan produksi busana. Selanjutnya, sumber data atau subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 11 busana di SMK Negeri 1 Stabat bidang keahlian busana yang berjumlah 30 orang, ditentukan secara kumulatif sehingga seluruh siswa kelas 11 dijadikan sebagai subjek penelitian. Selanjutnya, metode dan alat pengumpulan data. Yang pertama, metode pengumpulan data, yang mana teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan angket. Yang kedua, alat pengumpulan data. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan instrumen bukan tes berupa angket atau kuesioner. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu dengan mendeskriptifkan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Baik, sekian penjelasan dari saya. Pada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Ya. Oke, terima kasih. Di sini saya Nur Fadila Supriyati ingin bertanya, mengapa kamu memilih mengembangkan media pembelajaran dengan media moodboard? Nah, baik, langsung saya jawab saja. Karena pada saat penelitian ke sekolah belum ada saya temukan media pembelajaran visual seperti moodboard. Oleh sebab itu, saya memilih untuk memberikan pengembangan media pembelajaran berupa moodboard untuk merangsang siswa agar lebih mudah mendapatkan inspirasi di sekolah dan lebih lain. Itu bagaimana? Terima kasih saya. Terima kasih. Apa ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Nurmeti Sofia. Saya ingin bertanya, mengapa perlu adanya uji coba media pembelajaran dan bagaimana cara kita menguji kelayakan media pembelajaran moodboard tersebut? Baik, akan langsung saya jawab. Media pembelajaran moodboard ini diuji dengan pengisian angket dan kuesioner oleh ahli media dan ahli materi dan diuji coba produk kepada siswa kelas 11 Tata Busana SMK Negeri 1 Stabat. Bagaimana? Terima kasih atas jawabannya. Baik, selanjutnya apakah ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya? Oke, saya persilakan. Saya Saskia Fahana. Di sini saya ingin
board ini nantinya. Oke, baik. Untuk para ahli yang menguji board ini nantinya, yaitu baik dari ahli media, ahli materi, ataupun ahli praktikalisasi, yaitu dosen dan guru tata busana yang berkompeten di bidang tersebut, serta siswa kelas 11 tata busana SMK Negeri 1 Stabat. Bagaimana? Baik, terima kasih. Apa ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya? Baiklah, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah berpartisipasi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.